haleluya. Saya datang membawa kabar baik untuk saudara kita semua. Ya, Injil adalah kabar yang sangat baik ya. Sehingga kita hanya bisa terima dengan iman. Itu sebabnya dikatakan Roh Kudus, kita perlu dikuatkan oleh Roh Kudus untuk kita bisa menerima, ya kan? Supaya Kristus pengurapan itu tinggal dalam kita, supaya kita berakar dan berdasar dalam kasih. Karena itu secara manusia itu melebihi akal pikiran kita. Amin, saudara. Kita langsung saja. Saya percaya ini bisa sangat menolong saudara, memberkati saudara. Untuk saudara kita semua mengalami kelegaan yang lebih besar, supaya menjadikan kasih karunia tidak menjadi sia-sia. Kita bisa terus bertumbuh ya. Kita sudah berdoa ya. Kita langsung saja, saudara ya. Kita bicara mengenai apa? Bagaimana kita sekarang yang sudah menjadi anak Tuhan, kita sudah beda posisi ya. Secara di dunia ini ada yang namanya hukum roh, hukum dosa dan hukum maut, ada yang hukum roh. Nah, sekarang kita juga tahu kan, kalau kayak PLN, ya kan, ada hukumnya, ada hukumnya di mana kalau orang tidak mengerti, ya kan, soal listrik. Kenapa kalau banjir orang yang tidak mengerti kan, listriknya dia nggak matikan, terus dia ada di dalam air, dia bisa kesetrum. Ya, itu bukan salahnya PLN ya, karena PLN udah kasih peringatan. Tapi kalau orang itu tidak mengerti hukumnya, ya kan, di mana aja sama aja. Karena itu hukum konsisten. Itu sebabnya kalau kita lebih mengerti, ya kan, apa alasannya, kenapa kok kayaknya masih bingung, ya gimana supaya beroperasi di posisi kita sekarang, karena kita seharusnya tidak lagi berada di bawah kuasa si jahat, ya kan? Kita sudah ditebus. Nah, kita lihat langsung ya ayat-ayatnya, saudara ya. Saudara harus lebih mengerti, ya kan? Saudara ditebus dari apa? Ya kan, saudara ditebus dari apa? Kita langsung saja ya. Thank you Jesus, haleluya. Jadi kita tahu dulu Allah itu konsisten. Dia tuh kalau beroperasi dia selalu sama, caranya sama, ya kan, dia selalu baik. Jadi sebelum dia ciptakan manusia, dia sudah ciptakan semuanya lebih dulu, semuanya, saudara, ya kan, supaya dia pastikan manusia tidak kekurangan apa-apa. Dia sudah siapkan semuanya, ya kan, nggak ada sedikit pun yang dia lupa. Dan dia sudah atur sedemikian sehingga dari situ terus menerus itu akan ada produksi, sehingga manusia bisa terus menerus semakin banyak, tidak kekurangan, ya kan. Dan yang terakhir dia ciptakan manusia. Jadi kita harus tahu latar belakangnya kita, ya kan. Bertahun-tahun saya nggak mengerti hal ini, setelah saya mengerti itu sangat menolong ya. Jadi itu caranya Tuhan, caranya Bapa kita ya. Setelah itu dia kasih manusia. Jadi di Taman Eden, saudara bayangkan, di situ manusia diciptakan untuk berkarya, untuk bersekutu sama dia, satu kelas, semuanya sudah ada. Tapi setelah itu karena manusia lebih percaya, ya kan, perkataannya iblis, sehingga kehilangan semuanya. Kita lihat di sini, karena itu kemudian, ya kan, manusia itu terpuruk. Kita lihat di sini, ya kan, gimana caranya kita berjalan di dalam penebusan. Tidak lagi kita perlu stres, ya kan, istilahnya berat sekali, kepengen berhasil, kepengen ada kelegaan yang lebih besar. Apa jaminannya? Ya, kita lihat di sini ya. Thank you Jesus, ya kan? Thank you Lord Jesus, haleluya. Nah, setelah Adam jatuh, saya bacakan ya. Nomor 1, Tuhan langsung menyatakan efek hukuman jatuh atas iblis, si ular itu. Kedua, kemudian dia mengatakan ini kepada Adam. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu, sampai engkau kembali lagi menjadi tanah, karena dari situlah engkau diambil,
sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Ini Kejadian 3 ayat 17 sampai 19. Ya kan? Jadi di sini puji Tuhan ya, ini semua nolong kita. Kita tahu latar belakang. Jadi dulu manusia tuh ada kemuliaan Allah, ya kan, dimana manusia punya otoritas, terus kalau ngomong jadi. Tapi semua itu hilang. Ya kan? Itu semua hilang. Sekarang urusannya sama apa? Dia bilang sama onak duri. Ya kan, semak duri, rumput duri. Ya kan, kalau semak itu bukan cuma satu ya, bergerombol. Amin saudara. Semak duri jadi urusan seumur hidup kamu. Terus kamu debu. Ya kan? Nah, masalahnya kan tadi sebelumnya Tuhan udah ngomong sama si ular. Ya kan, debu jadi makanan kamu. Jadi berarti manusia tuh seperti tidak berdaya. Ya kan, di bawah ilah dunia ini, dicuri, dibunuh, dihancurkan. Nggak berdaya. Ya kan, kadang kalau udah sadar tuh menangis, menyesal, tapi kemudian balik lagi. Ya itu jadi makanannya ular, debu. Tapi puji Tuhan ya saudara, puji Tuhan, haleluya. Ini adalah manusia lama kita saudara. Wow, ini manusia lama kita, ya kan? Saudara, kita dengar lagi firman-Nya. Nah, yang ayat 16, firman-Nya kepada perempuan itu, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu, namun engkau akan berahi kepada suamimu, dan dia akan berkuasa atasmu. Jadi banyak kasus di mana perempuan itu sangat ditekan ya, sangat ditekan, sangat dilecehkan, dieksploit gitu ya, maksudnya seperti nggak berdaya. Itu salah satu dari kutukannya dulu di Taman Eden, ya kan? Sekarang juga beberapa negara begitu ya, perempuan itu seperti ditekan sekali ya, ya kan? Ingat, roh yang menentang Kristus itu roh antikristus. Iblis itu disebut roh antikristus, bukan roh anti Tuhan. Jadi iblis nggak keberatan kalau orang itu sering ngomong, oh Tuhan, Tuhan, Tuhan. Kalau orang itu tidak mengerti Kristus, iblis nggak keberatan. Kenapa? Karena tanpa Kristus tidak akan mengalami penebusan. Kita harus tahu itu ya. Jadi roh antikristus, puji Tuhan saudara, untuk Tuhan kita, untuk Allah Bapa yang sudah mengutus Yesus, yang sudah berganti tempat sama kita. Ya kan, kita lihat di sini, itu semua manusia sudah kehilangan kemuliaan Allah. Yang tadinya punya otoritas, tidak tahu kekurangan, tidak tahu takut, tidak tahu rasa malu, tidak tahu stres, ya kan, selama-lamanya sebetulnya tidak ada maut ya. Manusia tuh diciptakan nggak bisa mati loh, seperti Tuhan kan. Tuhan nggak bisa mati, manusia seperti itu loh. Jadi nggak pernah ada pikiran mati itu apa, nggak tahu saudara. Amin saudara. Manusia dulu seperti itu, tidak ada maut, ya kan. Jadi semuanya oke, semuanya hawanya pas, tidak panas, tidak dingin, ya kan. Terus nggak usah takut, aduh nanti kekurangan makan, nggak ada kekurangan sama sekali. Makanya salah satu doa Yesus ialah di atas bumi seperti di dalam surga. Amin, haleluya. Bapak kita tuh baik sekali saudara. Ya kan? Jadi kemudian Allah mengirimkan Yesus. Nah, kita harus lihat dari firman-Nya. Saudara dengar lagi, karena firman Tuhan bilang gini, ya kan, aku menanam, Apolos menyiram. Ya kan, aku menanam, Rasul Paulus bilang, aku tanam, Injil, Apolos menyiram. Jadi waktu saya ulang lagi, saya terangkan lagi dari posisi yang lain, itu apa yang saudara dengar itu sedang disiramin. Allah memberi pertumbuhan sehingga saudara lebih teguh dan akan susah bagi iblis untuk mencuri. Itu sebabnya keutuhannya semakin akan dinyatakan. Makanya saudara bertekun dan sabar. Dengar ya, dengar baik-baik, ya kan? Terus dikatakan di sini bagaimana Tuhan Yesus mengatakan demikian ya. Kita harus mengerti, ya kan? Kadang orang cuma tahu gambar Yesus, oh ada mahkota, ya kan? Tapi saya lama tidak mengerti kenapa mahkota. Ya kan, ternyata ada artinya. Semua yang Yesus lakukan, saudara. Kelahiran dia, ya kan, 33,5 tahun dia hidup sebagai manusia. Semuanya itu
sampai dia disiksa, sampai dia disalib, ya kan, sampai dia mengatakan sudah selesai. Semuanya dia pakai pakaikan jubah ungu, ya kan, dia dikasih tongkat, terus dipukul lagi, udah ada mahkota duri, dipukul lagi, saudara. Itu berarti kan lebih lagi tancap, lebih lagi banyak darahnya, ya. Alkitab bilang dia udah seperti bukan manusia, saking darahnya tuh banyak sekali, ya. Tapi semua itu ada artinya, ya kan. Benar-benar Allah menebus kita secara total. Amin, saudara. Makanya dikatakan satu kali persembahan dia, kita sudah dikuduskan selamanya. Wow. Sampai dia katakan sudah selesai. Makanya dikatakan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ya kan, dikatakan di Ibrani, ya, dia kemudian duduk. Kenapa Yesus duduk? Karena dia udah selesai. Amin, sudah. Selesai apa? Nah, kita lihat tadi ada kutukan, ya. Manusia kehilangan semuanya. Salah satunya ialah manusia tidak bisa lagi bersekutu begitu saja sama Tuhan. Makanya manusia udah jatuh karena diciptakan untuk bersekutu sama Tuhan. Dari situ manusia cari objek untuk menyembah. Ya kan? Dia sembah pohon, dia bikin patung, dia bikin ini, dia menciptakan Tuhan sendiri. Kenapa? Karena manusia ada di dalam diri manusia. Itu diciptakan untuk menyembah. Amin, saudara. Haleluya. Manusia diciptakan untuk menyembah. Yaitu menyembah kepada Allah yang sudah ciptakan kita, manusia. Kalau dia nggak ngerti, manusia sudah jatuh, ya kan, tidak mengerti. Semuanya ada kalau dia nggak tahu Tuhan yang benar. Apa aja dia mau sembah. Amin, saudara. Tapi puji Tuhan, kita sudah diselamatkan. Nah, kita lihat di sini, ya. Thank you Lord Jesus. Matius 27 ayat 29 sampai 30. Saudara akan sangat diberkati dengan apa yang firman-Nya katakan. Ya kan? Kita dengar dengan hati percaya, saudara. Mereka menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepala Yesus. Lalu memberikan dia sebatang buluh di tangan kanannya. Kemudian mereka berlutut di hadapannya dan mengolok-olokkan dia, katanya, "Salam, hai Raja orang Yahudi." Kemudian mereka meludahinya dan mengambil buluh itu, diambil dan memukulkan kepada kepala Yesus. Itu semua ada artinya. Karena dulu manusia punya otoritas. Ya kan, kamu berkuasa, ya, atas ciptaanku. Tapi kemudian itu karena sudah dikasih sama iblis hantam manusia. Sekarang orang yang dikasih otoritas itu menekan manusia. Itu begitu, ya kan? Nah, Yesus waktu itu dia dikasih mahkota duri. Kenapa harus mahkota duri? Kenapa enggak yang lain? Karena itu semua artinya ialah, ya kan, Adam, manusia yang harus terus-menerus untuk boleh mengalami kehidupan yang terbaik. Karena kita diciptakan untuk berkarya. Kita diciptakan untuk berhasil, untuk makmur, untuk memerintah. Amin, saudara. Haleluya. Dan Allah, ingat, Allah menciptakan semuanya sebelum manusia untuk fasilitas dipakai sama manusia. Tapi karena waktu manusia sudah jatuh, terbalik. Sekarang manusia sudah terpuruk, jadi kembali kepada debu, ya kan, jadi makanannya iblis, tidak berdaya. Sekarang begitu terpuruk sehingga manusia segala sesuatu bukan melayani manusia. Manusia jadi budak uang. Budak apa? Budak emas. Yang harusnya terbalik. Harusnya diciptakan untuk melayani manusia. Tapi terbalik karena kehilangan kemuliaan Allah. Manusia terpuruk sekarang jadi hamba, dibudakin. Dibudakin dengan penyediaan. Aku perlu ini, aku perlu buat anakku, aku perlu tempat tinggal, aku perlu sembuh, aku perlu uang buat dokter, aku perlu ini, perlu itu. Jadi dibudakin. Dari situ timbul apa? Perselisihan, kebencian, persaingan. Nah itu kan, kenapa? Karena sudah jatuh. Tapi Tuhan Yesus, dia sudah pakai mahkota duri, saudara. Wow, itu bicara mengenai pikiran. Mikir terus, ya kan, banting tulang. Ayo kerja lebih keras, ayo pikir lebih lagi.
gimana jalan keluarnya, ayo coba ini, coba itu. Ya kan? Jadi terus menerus didorong-dorong. Seperti orang mendayung tidak pernah sampai. Itu sistemnya Adam, ya kan? Adam pertama yang sudah terkutuk. Ya kan? Nah, kalau kita lebih lagi mengerti, kita akan lebih lagi mengalami apa yang Yesus sudah tebus buat kita. Ya kan, dia sudah pakai mahkota duri, sudah bisa bayangkan ya. Sudah pakai waktu di mana itu dipakaikan, dan mereka itu kan kuat ya. Orang Serdaru Romawi itu kan kuat. Jadi mereka juga jahat, mereka kejam. Jadi nggak cuma taruh begini ya seperti bayangan kita, enggak loh. Mereka mungkin tekan, mereka pukul, udah ada mahkota duri, dipukul lagi sudah. Dipukul loh. Kan ada durinya, berarti kan sakit. Itu stres. Stres sampai kayak dulu juga saya coba bunuh diri loh. Amin, saudara. Karena nggak ngelihat jalan keluar. Waduh, terima kasih Tuhan Yesus. Terus udah gitu apa saudara? Dia diludahin. Kenapa sampai ada orang sampai di penjara bunuh orang, menipu, judi online? Kenapa sampai ngambilin organnya orang? Kenapa saudara? Karena orang tidak mau diludahin. Rasa malu. Aduh, saya harus berhasil. Bagaimanapun juga aku harus berhasil. Saudara, kabar baik, Yesus sudah diludahin buat saudara dan saya. Wow. Terima kasih Yesus. Amin. Amin, saudara. Nah, saudara, mungkin ada di antara saudara mikir, saya nggak jahat kok Ibu Monica. Ya kan? Tapi kalau kita selalu bangun hidup kita di atas jerih payah kita, ya kan? Berapa banyak gaji saya, berapa banyak penghasilan saya, terus kita bangun hidup kita di atas itu, kita sedang beroperasi di dalam sistem kutukan Adam yang sudah jatuh tanpa kita sadari. Amin. Bekerja itu baik, ya kan? Ya kan, tadi kan akan dengan berpeluh kamu tuh akan urusan dengan onak duri. Ya kan? Bekerja itu sendiri, berkarya itu bukan kutukan. Yang kutukan ialah stres. Makanya Yesus pakai mahkota duri. Karena dari situ, karena manusia sudah kehilangan kemuliaan Allah, ada satu yang utama yang hilang, jati diri manusia. Ya kan? Di mana manusia tuh berwibawa, ya kan, utuh, penuh kemuliaan Allah, tidak ada ketakutan, tidak ada intimidasi, tidak minder atau sombong, seperti Allah, segambar dengan rupa Allah, ya kan? Baik waktu Tuhan, sangat baik waktu Tuhan selesai ciptakan manusia, dia bilang sangat baik, karena seperti Dia. Amin. Thank you Jesus. Jadi Yesus, ya kan, Dia sudah benar-benar tanggung itu semua. Ya kan, kenapa Dia dipakaikan baju, jubah, ungu, itu bicara mengenai kemuliaan. Ya kan, karena dulu manusia ada kemuliaan Allah. Ya kan, dan itu diambil, dikasihkan lagi ke bajunya yang biasa setelah diambil. Ya kan, diambil dari Yesus, dikasih lagi, terus bajunya kemudian diundi. Ya, bajunya Yesus itu gambaran kebenarannya Dia yang tidak bercacat celah, diundi. Kenapa diundi? Jadi manusia sekarang berjudi. Ada orang yang berjudi dengan imannya. Mudah-mudahan saya selamat. Saya berusaha berbuat baik. Mudah-mudahan Tuhan terima saya. Berjudi. Kenapa? Kepengen dibenarkan. Padahal Yesus sudah, ya kan, Dia sudah pakai mahkota duri itu. Dia sudah diludahin, dan diludahinnya bukan sekali, saudara. Kan banyak itu yang mukulin Dia, yang pecutin Dia. Sampai sebetulnya kalau secara manusia biasa, waktu Dia lagi disiksa begitu, harusnya mati, saudara. Tapi karena Yesus gak ada dosa, Dia tahan terus. Kenapa? Dia mau menggenapin. Dia serahkan nyawanya. Waktu disalib, waktu Dia sudah genapin seluruh persyaratan, ya kan, hukum Taurat, seluruh persyaratan korban untuk supaya
haleluya, kita dibenarkan Allah selamanya dan seterusnya secara sempurna. Makanya dikatakan di Kolose pasal 2, Ia menghidupkan kita walaupun kita sudah mati dalam pelanggaran kita. Dia menghidupkan kita sesudah Ia mengampuni setelah Ia mengampuni segala pelanggaran kita. Amin. Kita sudah dihidupkan waktu Allah bangkitkan Yesus. Dia juga bangkitkan kita. Amin, saudara. Haleluya. Allah tidak hidup di dalam waktu. Makanya saudara hanya bisa terima dengan iman. Amin. Dan haleluya. Sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita, ya kan, kita dihidupkan kembali. Ya kan? Kenapa sesudah seluruh pelanggaran? Karena waktu Yesus pakai mahkota duri, waktu Dia dipecut, waktu Dia ditusuk, ya kan, waktu Dia disalibkan, semua itu adalah ganjaran bagi shalom saudara dan saya. Supaya kita nggak lagi hidup seperti belum ditebus dari onak dan duri. Dari duri, semak, onak duri, dan semak duri. Kita nggak perlu seperti orang dunia yang stres, yang mau kejar ini, harus ke negara ini, harus ke sini dan ke situ supaya berhasil. Hei, yang di luar ini adalah pantulan dari kepercayaan saudara. Kalau saudara percaya keliru, saudara buahnya bisa keliru. Saya bacakan dari sini. Saya bacakan saudara. Ya kan? Dari Lukas 6 ayat 44. Sebab setiap pohon dikenal, ya kan, dari buahnya. Saudara jangan pikir sudah mengerti. Karena dari semak duri orang tidak memetik buah ara. Mana ada saudara buah ara ada tumbuh di semak duri? Tidak mungkin. Ini ada artinya semua. Ya kan? Dan dari duri-duri, ya, jadi semak, onak duri, pokoknya segala ada pohon, kayak bukan pohon yang besar sih, ada pohon yang kecil tuh kayak pohon beri, jenis beri gitu ya, itu ada kayak kembang ungunya tapi banyak sekali durinya, ya kan, dari situ orang tidak memetik buah anggur. Ini bicara mengenai apa, ya kan? Tadi saya udah belajar sebelumnya mengenai apa artinya buah ara, ya kan. Saya secara pribadi saya nggak suka buah ara, tapi buah ara itu ada artinya. Kenapa nggak dibilang dari semak duri orang nggak metik mangga misalnya kan? Kenapa harus buah ara? Karena buah ara itu bicara mengenai kemakmuran, keberhasilan, penyediaan berlimpah. Itu artinya buah ara. Amin. Itu adalah gambaran penyediaan Allah di Taman Eden. Berlimpah. Berapa macam jenis pohon, berapa macam jenis burung, kembang, berapa macam, banyak sekali. Bahkan emasnya nggak usah ditambang, ada di situ, ya kan, batu-batu mulia. Dia kasih semua itu. Juga kemampuan untuk berkarya yang luar biasa. Allah sudah tanam semua itu. Amin, sudah kelimpahan, kemakmuran. Saya baru tahu, oh, buah ara. Karena waktu itu kan saya nggak ngerti ya, cuman saya taat aja, maksudnya taat iman. Saya percaya aja waktu Tuhan bilang ini, kamu ngakuin ini ya, sebelum COVID. Jadi waktu COVID saya terus, setelah itu saya sering ngomong, saya nggak ngerti tapi saya ngomong, ya kan, terima kasih Tuhan, kau bawa saya ke tanah di mana ada buah ara. Dan itu terjadi waktu saya ke Tokyo. Saya disuruh metik buah ara, ya kan, dari pohon aranya bekas gembala saya. Dia lagi ke Indonesia sama istrinya, saya nginep di situ sama anak saya, sama satu keponakannya. Saya dikasih tugas, kamu petik itu buah ara. Kenapa saya? Karena saya ngomong, berapa lama? Kau bawa saya ke tanah di mana ada pohon aranya, benar-benar. Ternyata itu profetik. Karena buahnya banyak sekali, saudara. Saya tiap hari harus metikin. Amin. Kita akan memetik berkat. Amin, saudara. Jadi ini bicara, kenapa bilang begini? Karena berkat dari Tuhan, berkat dari Allah, itu tidak pernah ada yang tidak baik di dalamnya.
Allah itu murni. Dia tuh baik 100%. Dia terang 100%. Setiap anugerah yang baik dan sempurna berasal dari Dia. Kalau Dia kasih sesuatu, tidak ada unsur yang jahat atau apapun yang akan bisa menyakiti kita. Amin, saudara. Haleluya. Ya kan? Jadi itu sebabnya, ya kan, kemakmuran yang dari Dia itu kita nggak bisa petik dari sistem dunia, dari cara-cara dunia kita campur dengan firman, kita berharap ada kebaikan. Itu orang itu kena tipu daya kekayaan. Ya kan, kena tipu daya kekayaan. Karena nggak bisa mengambil kemakmuran yang kita rindukan, yang seperti Allah mau, yang Allah sudah siapkan. Kita nggak bisa petik dari sistem dunia yang sudah yang ada durinya, ada yang tidak baik. Karena kalau cinta uang menyebabkan banyak kekacauan, ya kan, segala perbuatan jahat sekali kan, jahat sekali. Kalau mau ngomong, aduh nggak ada habis-habisnya, saudara. Kenapa begitu? Nah, ini nggak bisa petik kemakmuran dari sistemnya dunia. Mau cepet-cepet berhasil, pakai cara apa aja, nggak bisa. Kena duri loh. Kena ada yang akan menyakitin. Karena berkat Tuhan yang menjadikan kita kaya, makmur, berlimpah, dan Dia tidak menambahinya dengan kesusahan. Amin, saudara. Haleluya. Jadi di sini dikatakan Tuhan Yesus sudah bilang, hati-hati. Kamu nggak bisa mencampur. Terus alasan, ya memang firman ngomong gini, tapi kan kita harus usaha. Nah, itu orang itu tidak tahu dia lagi ditipu. Ya kan, terus juga gini, kenapa dibilangin? Karena nggak bisa metik buah anggur dari duri-duri. Anggur tuh bicara mengenai apa? Kebaikan, ya kan? Bisa tetap menikmati perkawinan kita, ada damai sejahtera, ya kan, ada sukacita, kesehatan, ya kan, kita ada perlindungan, ada kekuatan, dan itu nggak berat, ya kan, kita bisa pakai karunia kita tanpa rasa berat, anggur, ya kan, makanya thank you Lord Jesus. Maka dikatakan kita memuliakan Dia dengan harta kita, ya kan, bejana kita meluap dengan buah anggurnya. Dia mengurapi kita, Dia kasih kita kuasa sehingga kita nggak setengah mati. Amin, saudara. Itu ada sesuatu yang bisa seperti kita bisa nikmatin terus. Perkawinan juga jadi nggak tawar, ya kan. Kenapa anggur di Kana, ya kan, yang enak-enak dulu, ya kan. Kalau sistem dunia gitu ya, wah pertama-tama pesta perkawinannya hebat, dahsyat. Entar udah berapa lama, ya kan, udah gitu mulai deh itu sudah nggak ada anggurnya, yang ada cuman air tawar, ya kan. Ya kan, macem-macem. Nah, seperti itu ya. Jadi nggak bisa dari sistem dunia. Jangan coba-coba. Ini kalau Yesus bilang gitu, Dia nggak bohong karena Dia tahu. Kenapa Dia pernah mengutuk pohon ara? Ya kan, karena dikatakan waktu itu Dia ngelihat banyak daunnya. Tapi waktu Dia datengin nggak ada buahnya. Kenapa Dia kutuk? Ya kan, karena itu bicara agamawi. Ya kan, kesibukan, begini dan begitu. Tapi tidak ada buahnya. Tidak ada kuasanya, tidak ada buahnya. Makanya Dia kutuk, jangan ada orang pun yang makan buahnya. Nggak ada yang buahnya. Buah apa? Agamawi. Karena waktu mereka jatuh, nomor 1, mereka pakai daun ara untuk nutupin. Ya kan, pakai kekuatan sendiri, bikin rencana sendiri. Itu maksudnya ya. Allah mengasihi kita. Makanya Dia kirimkan Yesus. Sudah pakai waktulah, renungkan bagaimana Yesus benar-benar dengan rela Dia biarkan. Saudara, kalau Dia nggak bisa lawan, itu lain soal. Dia bisa lawan. Kalau Dia mau, Dia bisa panggil malaikat semua habis. Saudara akan binasa, saya akan binasa kalau Dia lawan. Tapi Dia rela hati. Itu Tuhan kita rendah hati, saudara. Tuhan kita adalah Tuhan yang rendah hati. Tuhan yang tahu menguasai diri Dia karena Dia mengasihi. Dia lebih mau saudara tidak mengalami apa yang Adam sudah alamin, kesalahannya Adam. Amin, saudara. Dia tidak mau saudara stres. Dia tidak mau saudara urusan sama semak duri. Ya kan, harus terus-menerus hidup dari utang ke utang. Entar berselisih, entar menipu, entar bohong, entar ada rasa malu. Dia sudah tanggung itu semua. Saudara terima pengampunan. Saudara diampunin.
kita nggak usah kompromi. Kalau saudara pernah salah, saudara sudah diampunin. Kita nggak usah pakai kekuatan kita. Kita terima dengan iman. Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau sudah diludahin untuk saya. Saya nggak perlu lagi ada rasa malu, orang pikir apa, orang menghina saya. Saya tidak peduli karena Engkau mengasihi saya. Dengan iman saya menerima. Saya sudah ditebus dari rasa malu. Amin, saudara. Amin. Sekarang ini manusia karena sudah kehilangan itu semua, ya kan, sehingga saya ingat dari dulu kecil, ya kan, manusia tuh akan selalu membanding-bandingkan, jadi minder atau sombong. Saya kan dulu, orang itu pintar bergaul ya, dia pintar ngomong, wah saya nggak tahu mesti ngomong apa, terus ntar musuhan, ntar kok saya nggak seperti dia langsing, saya begini. Nah itu kayak begitu. Manusia jadi seolah-olah rasa ada sesuatu terus yang kurang. Ya karena aku sudah kehilangan, ya kan? Tapi puji Tuhan ya, Tuhan Yesus sudah pakai mahkota duri. Nah, saudara sabar, nanti saya akan ajarkan supaya saudara tidak lagi hidup di bawah sistem itu. Amin, saudara. Karena Tuhan Yesus bilang, ayo kamu ke aku ya, kamu belajar akan aku dan pakai kuknya aku. Kamu dengar aku yang tuntun kamu. Kamu gak usah pakai kekuatanmu sendiri. Karena aku adalah Taman Eden kedua. Amin, saudara. Yesus Kristus, karyanya dia adalah Taman Eden yang kedua. Saudara dan saya, kita sudah diberkati dengan segala berkat rohani. Itu bukan rohani, itu bukan ya waktu menyembah Tuhan aku damai, terus kalau udah gitu ya sabar-sabarin aja nanti di surga. Itu bukan begitu, itu bukan firman Tuhan. Amin, saudara. Berkat rohani itu berarti berkat dari dia. Taman Eden kedua, keselamatan, itu berkat rohani. Tapi waktu kita percaya, kita ngakuin, manifestasi. Makanya semuanya kerinduan hati saudara, ya kan, sebagai anak dia, sebagai orang benar, ya kan, itu sudah ada, saudara. Jangan izinkan mata saudara, ya kan, itu menuntun saudara. Apalagi kalau saudara belum mengerti betapa besar pengorbanan Yesus, kasih Allah melalui pengorbanan Yesus. Saudara sering duduk sama orang yang juga sama-sama belum diteguhkan, ya kan. Siapa yang saudara izinkan sering masuk telinga saudara akan menentukan masa depan saudara, akan menentukan umur saudara. Panjang pendek itu tergantung apa yang kita dengar. Apa yang kita izinkan dengar ke telinga kita akan menentukan panjang pendeknya, ya kan, umur kita, akan menentukan keuangan kita, akan menentukan keselamatan, perlindungan kita, saudara. Masa depan kita. Itu sebabnya kita bilang jangan duduk, Amsal. Dikatakan di mana? Mazmur 1. Jangan duduk sama pencemooh. Jangan duduk sama orang berdosa. Ya kan? Jangan berdiri di jalan orang berdosa. Kita jangan izinkan itu mempengaruhi kita. Karena yang menciptakan kita bukan manusia. Bukan Hollywood, bukan Korea. Amin. Kenapa saya ngomong gini? Karena di dunia ini serba palsu, saudara. Ya kan? Kepuasan sejati itu dikasih iming-iming dengan segala bentuk drama lah, begini dan begitu, seolah-olah itu jalan keluarnya, seolah-olah itu bisa memuaskan kita. Ketahuilah itu tidak akan pernah memuaskan kita, ya kan. Makanya kalau kita berusaha makan itu semua, akan lebih lagi ada kekosongan dalam diri saudara, dan saudara bisa kena tipu. Nah, ya kan. Jadi sekarang kabar baik, Yesus bilang begini, saudara, apa yang bisa bikin saudara kenyang? Di Yohanes 6 ayat 54 sama ayat 55. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Yohanes 6 ayat 54 ayat 55. Tubuhku benar-benar makanan, darahku benar-benar minuman. Maksudnya apa, Ibu Monica? Ya kan? Karena yang bikin kita puas dan kenyang, waktu kita lebih lagi mengerti Yesus sudah tebus kita.
oh saya rupanya bisa berhasil. Seharusnya saya nggak lagi urusan dengan terus-menerus harus cari-cari keberhasilan. Gimana supaya dapat uang lebih banyak? Gimana supaya saya bisa dapat ini? Ya kan, kesana kemari. Hei, tunggu dulu. Apa yang firman-Nya katakan? Karena harusnya cooknya dia mudah, bebannya ringan loh. Tidak rumit, saudara. Tidak rumit. Sesederhana waktu saudara terima Yesus. Waktu saudara dilahirkan kembali. Tidak rumit dari awal karena Allah itu pintar. Dia jenius di atas jenius. Jadi kalau dia kasih perintah, dia tahu manusia segambar rupa dia. Tapi kan nggak dia masih tetap di atas kan. Sama aja orang tua kita kan lebih waktu anak kita kecil kan kita lebih tahu dari anak kita kan. Sama aja saudara. Kenapa sekarang orang kita bisa pakai HP? Karena yang bikin tahu caranya sehingga kita dengan mudah tinggal pencet ini, pencet itu. Orang yang maaf ya, yang tidak berpendidikan di hutan mana bisa pakai. Kenapa? Karena yang bikin mengerti. Makanya Allah dari awal dia kasih perintah sama Adam itu tidak rumit. Udah, jangan makan dari pohon ini ya. Yang lain semua kamu boleh. Yang lain semua berapa ribu macam. Dia cuma bilang jangan makan dari yang ini, titik. Tidak rumit, saudara. Makanya jangan izinkan agamawi merumitkan. Saudara, lihat firman-Nya. Apa artinya makan penebusan dia? Yaitu seperti tadi waktu saya ngomong, Tuhan Yesus sudah pakai mahkota duri. Ya kan, dia sudah diludahin. Saudara sedang makan. Waktu saudara, nah itu saya sedang kasih hidangan sama saudara. Waktu saudara bilang amin, saudara lagi makan. Mulut saudara, ya kan, kecaplah dan lihatlah. Kecap, berarti mulut kita harus aktif. Waktu kita dengar firman, kita perlu dengar dengan hati, pikiran terbuka, dan mulut kita aktif. Amin. Aminnya benar-benar. Bukan amin, oh saya udah tahu. Jangan. Amin. Kenapa? Kita lagi ngecap, kita lagi makan. Karena dia bilang, itu seperti tubuh dia. Karena tubuh dia menggantikan. Tubuh dia yang dihajar, diganjar. Itu Yesaya 53, profetik ayat 4-5. Ya kan, dia diganjar. Ya kan, dia dikena penyiksaan, sengsara. Dia tanggung itu semua. Bagi keutuhan kita, bagi shalom-shalom kita, bagi kemakmuran kita. Wow. Waktu kita bilang terima kasih Tuhan Yesus, kita lagi makan penebusannya. Dan kalau kita terus bertekun akan penebusan dia, itu tubuhnya dia. Nah, terus minum darahnya. Wah, apa itu Bu Monica minum darahnya? Sebentar, saudara. Itu bicara mengenai pengampunan. Ya. Pengampunan bagaimana? Misalnya dikatakan saya minum lagi, saudara. Thank you, Lord Jesus. Bagaimana dikatakan darahnya satu kali selamanya. Haleluya. Yesus sudah bawa darahnya sendiri ke ruang Maha Kudus. Dia sudah dapat kelepasan kekal. Nah, waktu kita baca itu Ibrani 9. Sebentar. Kita sedang, waktu kita aminin, kita sedang minum darahnya. Ya karena itu cuma simbol ya. Ya kan, jadi waktu kita pejamuan, ya kan, kita pejamuan, kita pegang roti. Kenapa kita selalu pejamuan? Karena Yesus bilang kamu harus sering ingat aku. Dia nggak mau kita lebih sadar, saya harus bagaimana ya, saya harus gini ya, saya harus mikir terus, itu kan dia mau kita percaya dulu. Kita percaya dulu, kita ngakuin dulu, karena mulut kita setir. Mulut kita ada kuasanya. Makanya tadi saya kan cerita, waktu berapa lama saya ngakuin, akhirnya kelihatan muncul. Ya kan? Jadi nggak susah, nggak rumit, saudara. Hati kita sama mulut kita harus nyambung. Ngerti, saudara? Amin, saudara.
Haleluya, thank you Jesus. Bentar ya saudara. Thank you. Haleluya, puji Tuhan. Jadi Yesus mau kita pakai cooknya dia. Kenapa cooknya dia? Dia mau dia yang pimpin. Dia udah tahu kerinduan hati saudara, dia sudah tahu kebutuhan saudara, dan dia sudah siapkan itu semua buat saudara dan saya. Maaf saudara ya. Maaf saudara. Thank you Lord Jesus. Gak apa-apa, saudara, kita tetap fokus aja. Nah, jadi kita lihat di sini, Yesus sudah berganti tempat sama kita, dia sudah tebus, ya kan, dengan tubuh dan darahnya. Karena dosa kita tidak bisa, Tuhan Allah itu tidak bisa ngampunin kita begitu aja. Berarti dia tidak adil. Ya, saya cuma baca dengan singkat, supaya saya mau jelaskan sama saudara. Kita ke Roma pasal 3 ya. Saya mau jelaskan sama saudara gimana penerapannya, dan itu tidak susah, tidak rumit saudara. Malahan saudara akan lebih lagi mengalamin, ya kan, makin lama kalau saudara tekunin, saudara akan lebih lagi mengerti, ya kan, bahwa oh ternyata selama ini, ternyata saya dibikin rumit, harusnya tidak susah. Itu yang Yesus bilang, jiwamu akan lebih ada kelegaan. Ya kan, saya baca dari Roma pasal 3 ya saudara. Di sini dikatakan, haleluya, thank you Jesus, Roma pasal 3. Ya, saya bacakan ya. Thank you Jesus, dari ayat 23. Bagus sudah ada waktu, sudah baca dari ayat 19. Tapi saya bacakan aja karena waktu terbatas dari ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Nah itu tadi, begitu dosa, kemudian manusia sadar, jadi malu, waduh saya telanjang, saya perlu sesuatu, saya belum berhasil, saya belum menikah, saya belum ini, belum punya, nah itu kan, saya masih belum tenang, nah kayak begitu-begitu, ada sesuatu yang kita mau tutupin, tapi puji Tuhan, sekarang kita sudah punya kemuliaan itu, karena semua orang telah berbuat dosa, telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma. Karena penebusan dalam Kristus Yesus. Sudah dibenarkan dengan cuma-cuma. Dia yang bayar harganya. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya. Karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Jadi maksudnya maksudnya gini, kita beriman sama darahnya, itu sebabnya kita diampunin. Kenapa persembahan Abel diterima? Karena ada darah. Kenapa harus ada darah? Karena kalau ada dosa, harus ada yang bayar dosa. Amin saudara. Kenapa waktu orang Israel, waktu anak-anak sulung sedang kena penghakiman, Allah kasih perintah, karena punya perjanjian, taruh itu darah domba, ya kan, atas kiri kanan. Waktu mata penghakimanku, malaikat maut lewat, Allah kirimkan malaikat maut, tuh anak sulung semua harus mati karena kena penghakiman, karena Allah itu adil kan, dosa harus dihakimin. Dia bilang kalau aku ngelihat darah nggak kena. Makanya sekarang saudara harus sadar, darah Yesus, Allah tidak melihat saudara seperti saudara ngelihat saya. Seperti kita melihat manusia, Allah melihat kita tuh di bawah darah Yesus loh. Dia melihat kita kudus, dia melihat kita benar. Makanya Alkitab menyebut kita orang benar. Kenapa? Kerinduan hati orang benar digenapin. Saudara, kita harus sadar terus kita orang benar. Karena untuk itulah Yesus datang. Dia sudah menanggalkan semuanya buat kita. Sehingga kita sekarang tidak lagi hidup untuk diri kita sendiri, tapi untuk dia, karena dia yang kasih kita semua. Kita harus izinkan, kita satu kuk sama dia, ikut aja apa yang dia mau. Karena dia gembala kita, sehingga kalau kita ikutin rencana dia, tuntunan dia, firman yang ngomong apa, kita jadikan patokan.
kita nggak akan kekurangan apapun yang baik, termasuk hal-hal kerinduan hati yang mustahil, yang mungkin secara sumber daya nggak mungkin. Uang dari mana? Oh, saya nggak punya kepandaian itu, saya nggak punya ini. Tapi ada kerinduan yang Tuhan taruh, tetap bisa jadi. Itu nggak peduli orang ngomong apa, dokter ngomong apa, bisa tetap jadi. Amin, saudara. Itulah yang Yesus bawa buat kita. Karena kemuliaan itu sudah dipulihkan, ya kan? Nah, tadi kan dikatakan kita sudah dibenarkan dengan cuma-cuma dalam darahnya. Kita beriman sama darahnya. Ya, dikatakan di 2 Petrus, kira-kira share di 2 Petrus 1, saya berusaha jangan cepet-cepet ya, saudara ya. 2 Petrus 1 ayat 9, kalau seseorang itu lupa dosa-dosanya diampuni, orang itu jadi buta dan picik, saudara. Jangan pernah lupa. Haleluya, terus beriman sama darahnya. Sehingga kita tidak buta dan kita nggak picik. Karena kalau kita buta, kita nggak bisa melihat penyediaan Allah. Kita terus melihat diri kita, saya belum ini, saya belum diberkatin, saya masih sedih, saya masih begini, saya masih belum dikasihin, saya masih kurang, belum, begitu saudara. Kenapa nggak bisa melihat? Lupa kalau sudah diampunin. Jangan pernah lupa, saudara. Juga dikatakan di 2 Korintus pasal 3, ya kan? Kita ke situ sebentar ya. Ya kan? Jadi kita perlu terus beriman sama darahnya. Saya sudah diampunin, saya orang benar karena darahnya. Walaupun Tuhan sudah pakai kita rajin pelayanan, kita suka bantu orang, ya kan? Tuhan sudah ada buah-buah baik, tapi kita terus jangan pernah lupa. Sehingga thank you Lord Jesus, kita akan terus-menerus bisa melihat, dan makin lama makin bisa melihat, saudara. Oh, ternyata ini Tuhan begini, Tuhan begitu, makin kelihatan loh, saudara. Baiknya Tuhan loh. Makin kelihatan dan makin bisa mau percaya hal-hal yang lebih besar. Sehingga lebih damai dan lebih ngerti, oh, untuk sebetulnya kalau perlu berhasil itu nggak usah ngelihat dolar, ngelihat yen, nggak usah ngelihat ke negara, jangan ngelihat yang keluar. Amin, saudara. Nggak perlu. Kita ngelihat aja Yesus bikin apa, firman-Nya. Nanti dari situ dia gembala kita, dia tuntun kita. Sehingga kemakmuran itu yang kita mulai ngelihat diri kita yang sebenarnya. Sebagai orang benar yang dikasihin, diberkatin. Amin, saudara. Thank you, Lord. Sehingga kita nanti sesudah itu dia akan tuntun kita, saudara. Kalau kita ada kerinduan, aduh saya pengen keluar negeri, kayak saya dulu waktu masih ya kan teenager ya, mungkin lebih kecil lagi, aduh luar negeri tuh hebat banget sih, kayak apa sih tuh luar negeri. Sepertinya mustahil sekali. Mama saya cuma janda, ya kan, oh ini hampir nggak dikasih masuk sekolah karena uang habis buat rumah sakit, mana mungkin. Nah itu kan, malahan kesana kemari. Sama tadi saya baca lagi mengenai Zakaria dan istrinya, orang tua Yohanes Pembaptis, sudah lanjut usianya. Dikasih tahu, nanti kamu bakal punya anak, begini-gini, padahal sudah lanjut. Udah gitu istrinya mandul, istrinya Zakaria. Tapi tetap punya anak. Nah itu dia, saudara ya. Tadi kita mau kemana nih, sampai saya lupa nih. Thank you Jesus. Tadi mau kemana nih firmannya? Sampai kelupaan, saudara. Ya sudah deh, berarti nggak apa-apa, nanti kita ke situ kalau saya ingat. Saudara ingat ya, kalau saudara punya anak, saudara mau mengandung, saudara sudah ditebus dari kutuk Hawa. Saudara nggak usah mengandung sakit waktu melahirkan. Haleluya. Oh kita baca dari ini aja deh, saudara ya. Jadi saudara, karena Yesus sudah pakai mahkota duri, ya kan? Itu sebabnya sekarang saya baca sebelum kita ke 2 Korintus ya. Saya baca. Ini sekarang saudara harus lihat diri saudara begitu. Mazmur 103 ayat 1 sampai 5. Ya kan, dari Daud, pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku, janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu,
Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Wow. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Saudara, Alkitab mengatakan sebagai ganti abu itu pengharapan kita yang hilang. Kita mungkin pernah coba ini, pernah coba itu, nggak jadi. Ya kan? Atau ada pengharapan yang, aduh nggak mungkin lah. Mungkin perkawinan saudara. Mungkin saudara udah putus asa. Aduh suamiku kok nggak berubah-ubah. Mungkin istriku atau anakku. Itu seperti abu. Abu itu seperti sesuatu yang pernah terbakar. Tapi firman Tuhan bilang, dia mengganti abu dalam hidup kita dengan keindahan. Saudara. Amin saudara. Segala abu yang mustahil. Kayak orang tuanya Yohanes juga pembaptis. Sudah usur, sudah lansia. Udah gitu istrinya mandul. Ya kan? Tapi masih bisa punya anak. Amin saudara. Karena itulah Allah kita. Itulah apa yang Yesus sudah lakukan buat kita. Amin. Makanya kita jangan izinkan dunia. Kita nggak bisa metik. Ingat, kita nggak bisa metik kemakmuran. Buah ara dari semak. Jangan coba-coba cepet terpengaruh dengan tawaran-tawaran tanpa kita izinkan Yesus mimpin kita. Kalau ada tawaran, dengar hati. Sesuai firman nggak nomor 1? Ada nggak di hati kita? Ada damai nggak? Pakai waktu dalam doa. Karena dia izinkan dia yang menggembalakan kita, yang memimpin kita. Kita juga perlu ada penundukan sama otoritas rohani yang Tuhan taruh, yang Tuhan pimpin, bukan yang kita pilih loh ya. Dalam hidup kita karena Tuhan kasih. Alkitab bilang tunduk sama otoritas rohani karena mereka berjaga-jaga atas jiwamu. Kalau saudara sama sekali tidak ada yang saudara tunduk, nggak ada yang jagain jiwa saudara, nanti kalau saudara ngawur, nggak ada yang tegur, nggak ada yang nasihatin saudara. Nanti saudara akan bikin waktu bisa tersesat, bisa bertahun-tahun, rugi saudara. Lebih baik kita tunduk. Supaya apa? Dia akan gembalakan kita, dia taruh di hati juga sama orang-orang yang dia sudah taruh dalam hidup kita untuk kita diarahkan. Yang benar-benar mengarahkan kita kepada dia, kepada Kristus, bukan kepada agamawi loh. Amin saudara, thank you Jesus. Ya kan? Jadi lihatlah diri saudara demikian. Ya, ini nanti ya kan. Waduh, waktunya. Mungkin harus berseri. Tapi gak apa-apa, saya secara ini aja, secara singkat aja ya. Karena ini gak susah. Contohnya begitu. Gak usah tunggu dari luar. Apa-apa sekarang kita sudah di dalam Kristus Taman Eden yang kedua dan terakhir. Semuanya sudah disiapkan. Kita sudah diberkati dengan segala berkat. Waktu Tuhan kasih instruksi sama orang Israel yang gambaran perjanjian kita. Dia bilang kalau kamu makan domba Paskah, sisanya kamu harus bakar. Itu artinya apa? Bahwa penebusan Kristus sudah lengkap. Jangan pernah pikir ada sesuatu yang masih kurang dalam diri saya. Saya masih belum layak sepenuhnya. Ya kan? Saya masih belum ditebus sepenuhnya. Ya kan? Allah masih bisa kutuk saya lagi. Dia masih bisa tolak. Nah, itu sepertinya makan domba ada sisanya. Sepertinya ada sesuatu yang masih kurang. Seperti orang itu yang dia pernah diserang kanker. Ya kan? Dia beriman kesembuhan. Nah, itu dia makan domba kan? Makan janji Tuhan. Ya kan? Dia beriman kesembuhan, tapi juga diajarinnya mungkin ada sesuatu yang salah. Mungkin ada sesuatu yang masih kurang dalam kamu. Sehingga seperti belum selesai. Seperti Yesus belum tebus semua, seperti masih ada yang belum dibakbak, masih ada penghukuman yang kita masih harus tanggung. Sampai dia 7 tahun, saudara. Terus-menerus menderita loh. Kembali beriman, makanya dia nggak mati, tapi setengah mati loh. Sampai kurus. Sampai sekali waktu, dia terus-menerus, dia sengaja dalam kelemahan dia, karena dia terus beriman ya, walaupun dia begitu, tapi dia tetap beriman. Saya percaya rohnya dia karena dia terus-menerus makan firman, walaupun udah sampai kankernya udah makin besar, dia udah kurus sekali. Terus dia foto sampai sekali waktu, karena dia nggak putus asa, ya kan? Makanya kalau kita bertekun, ya kan, kita nggak akan dipermalukan. Benar, saudara. Dia dapat itu pengajaran yang benar.
bahwa Yesus sudah, pelanggaran kita sudah diampuni semuanya. Bahwa satu kali selamanya kita sudah dikuduskan, kita sudah dilayakkan. Amin, saudara. Itu ada Kolose 1 ayat 12, Allah Bapa sudah melayakkan kita. Yesus sudah dibangkitkan bagi pembenaran. Jadi dia baru sadar, oh selama ini aku tuh gak usah cari-cari harus bagaimana ya, harus bagaimana. Jadi fokus kepada dirinya dia, gak perlu. Makanya Yesus bilang, matamu ke aku ya, kamu fokus ke aku ya. Jadi dia, mulai sekarang saya tidak peduli, saya percaya, saya sudah ditebus, saya sudah dilayakkan, saya sudah diampuni total. Itu sebabnya saya sembuh. Dari situ saudara, kankernya makin lama makin kecil sampai habis. Nggak perlu operasi. Amin, saudara. Wow, kenapa? Rubah kepercayaan. Makanya kita jangan izinkan, ya kan? Jangan dengar yang campur-campur, yang meninggalkan kesan seolah-olah kita makan janjinya dia, makan firmannya, tapi nggak dibakar habis. Seolah-olah ya memang kamu udah diselamatkan, tapi emang begitu gampang masuk surga? Waduh, kalau kamu hati-hati nih, nanti Tuhan nggak bisa Tuhan nggak bisa belain kamu. Kamu harus tanggung itu dosa kamu. Nah kayak gitu-gitu ya, Tuhan nggak bisa terima kamu, Tuhan nggak berkenan sama kamu, ya kan? Karena kamu masih ada kebiasaan buruk. Seolah-olah harus benar dulu dari dirinya, baru Tuhan bisa bantu. Itu kan kayak di perjanjian lama. Sekarang ini Allah mau kita terus-menerus mengandalkan darah Yesus. Itu kelayakan kita. Terus-menerus karena darah Yesus saya diampunin. Saya masih ada kebiasaan buruk, gak usah fokus di situ. Fokus sama Yesus. Amin. Fokus bahwa saya sudah dalam Kristus. Dia adalah kepala saya. Saya sudah dikuduskan. Ya kan, semuanya sudah selesai. Dia sudah mahkota duri. Saya perlu berhasil. Saya nggak perlu pakai kekuatan saya. Saya nggak perlu ditambah-tambahin dengan sistem dunia yang akan ada semak duri yang bikin stres. Amin, saudara. Saya nggak usah pakai kekuatan saya sendiri. Yesus dalam Kristus saya sudah lengkap. Dia tuh segala harta, hikmat, dan pengetahuan ada sama dia. Mau bisnis yang berhasil, mau apapun juga, pencapai kerinduan, pengen berkarya apa. Saudara, di dalam Kristus tersembunyi segala harta, hikmat, dan pengetahuan. Dan saudara sudah dilayakkan. Haleluya, dia sudah dibangkitkan bagi pembenaran. Amin, saudara. Haleluya, thank you Jesus. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Maaf saudara, saya semangat. Sebentar ya saudara ya. Haleluya. Jadi kita lihat di sini, kalau sekarang di perjanjian baru, kebaikan Allah menuntun kita kepada pertobatan. Kenapa kita bisa berubah? Apa yang menyebabkan saudara berubah? Saudara berhenti dulu, berhenti minum, berhenti ngerokok, berhenti melakukan yang jahat, baru saudara, oh berarti kamu udah siap terima Yesus ya. Nggak begitu kan? Saudara terima Yesus dulu kan, baru saudara transformasi kan. Amin, saudara. Dulu saya nggak ada semangat hidup. Sudah terima Yesus berapa lama? Karena nggak diarahkan ke Yesus sebagian. Jadi masih lemah terus, tapi waktu terus-menerus makan dari tubuhnya, minum pengampunannya, makin lama makin bertumbuh, jadi lebih lagi ada kekuatan. Nah ini caranya. Kita ke 2 Korintus pasal 3. Tadi kita lihat mahkota sekarang bukan lagi mahkota duri. Kita nggak usah lagi urusan sama semak duri, nanti ditipu orang lah, nanti takut miskin lah, ya kan, harus selalu ngirit. Aduh kalau sampai kurang, aduh gimana nanti anakku. Nah kayak gitu-gitu ya, kita sudah ditebus. Nah sekarang gimana caranya? 2 Korintus pasal 3. Kita ke situ saudara. Thank you Lord Jesus. Makanya waktu orang itu yang sedang sakit kanker, dia ngelihat dirinya yang sebenarnya. Dia tidak lagi melihat dirinya seperti ada yang kurang, seperti belum kudus 100%. Itu makan domba, sisanya nggak dibakar, ya kan? Jadi kayak masih ada sesuatu. Sesuatu itu itu akan iblis pakai untuk menyiksa. Rasa bersalah, entar kadang-kadang kadang-kadang enggak. Kenapa? Karena kita harus izinkan firman-Nya. Saya bacakan di sini 2 Korintus pasal 3 saudara. Ini karena waktunya,
Saya berusaha supaya jangan lebih dari 1 jam. Saya baca sudah ya, 2 Korintus pasal 3. Ya kan? Ini kenapa saya dikatakan di sini orang Israel sampai sekarang kita diselamatkan karena kita cari kebenaran dengan iman. Kita diselamatkan, mata kita dibukakan. Tapi orang Israel sampai sekarang Alkitab mengatakan waktu thank you Lord. Saya bacakan deh ya ayat ini ya, ayat 12. Karena kami mempunyai pengharapan yang demikian, maka kami bertindak dengan penuh keberanian. Ya kan? Ini bicara mengenai perjanjian kita yang baru. Ini luar biasa dibanding perjanjian lama. Ini gak ada bandingannya. Karena ini adalah Taman Eden yang kedua. Kalau perjanjian lama itu ada kebaikan Tuhan, ada mujizat, saudara. Amin, ada mujizat. Tapi dibandingkan dengan kemuliaan perjanjian baru, kita bilang itu gak ada artinya. Karena ini luar biasa. Karena dulu perjanjian lama, darah binatang. Orang harus benar dulu, baru Tuhan akan bantu. Tapi sekarang orang terima dulu, baru berubah. Amin, orang percaya dulu, baru berubah. Percaya, ngaku dulu, baru transformasi. Jangan mau ditipu, saudara. Karena kalau saudara terbalik, saudara sering dengar yang campuran. Waduh, saudara, itu berat, saudara. Saya baca di sini. Bicara mengenai perjanjian baru. Karena kami mempunyai pengharapan yang demikian, maka kami bertindak dengan penuh keberanian. Tidak seperti Musa yang menyelubungi mukanya supaya mata orang-orang Israel jangan melihat hilangnya cahaya yang sementara itu. Ya, karena kemuliaan perjanjian lama itu terbatas. Musa sempat waktu sama Allah di atas gunung berapa 40 hari, wah muka dia bersinar sekali. Orang takut, harus ditutupin. Orang gak berani ngelihat. Karena kenapa? Karena ada hukuman. Kalau sampai salah, bisa mati sudah. Ya kan? Dikatakan di sini, ya kan? Dia tutupin supaya jangan melihat hilangnya, karena kemudian itu hilang. Tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul. Sudah dengar baik-baik. Sebab sampai pada hari ini, selubung itu masih tetap menyelubungi mereka. Belum bisa melihat Yesus. Masih berusaha pakai Torah. Makanya itu Israel perang terus, seperti nggak ada damai. Makmur sih makmur. Ya kan? Hadiah Nobel. Banyak yang kaya, banyak yang bilioner, banyak yang miliuner, saudara. Tapi gak ada damai, dimusuhin, ya kan? Terus-menerus urusan semak duri, ya kan? Sebab sampai hari ini selubung itu masih tetap menyelubungi mereka. Belum bisa ngelihat Yesus. Jika mereka membaca perjanjian lama itu tanpa disingkapkan, karena hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkannya. Jadi kalau seseorang itu termasuk anak Tuhan ya, kalau kita lupa, kita diampunin. Kita mulai merasa oke, kita banding-bandingkan diri kita dengan yang lain. Kita merasa kita lebih oke karena saya begini dan gitu. Saya nggak seperti orang itu. Akan ada selubung. Nanti baca firman nggak melihat, tidak bisa melihat penyediaan Tuhan loh. Ya kan, nanti ada kebingungan. Makanya kita jangan izinkan ya. Kristus saja yang dapat menyingkapkannya. Maksudnya apa? Ya kan, doakan, kita bisa doakan itu sering buat diri kita. Efesus pasal 3. Supaya kita dikuatkan manusia batinnya kita oleh rohnya, oleh Roh Kudus. Supaya Kristus pengurapan itu, ya kan, kuasa kebangkitannya, penebusan dia, itu tinggal dalam diri kita. Itu aktif dengan kita ngakuin jati diri kita. Kita percaya lagi darahnya. Kita sungguh-sungguh, bukan asal ngakuin seperti mantra. Karena disuruh Ibu Monica. Tapi benar-benar kita sungguh-sungguh, ya kan? Sehingga Kristus itu kuasa kebangkitan di mana iblis tidak setara sama Kristus. Makanya kita mengalahkan iblis, ya kan? Bukan dengan diri kita, dengan niat baik, dengan begitu, tidak, dengan darah domba dan perkataan kesaksian kita. Yesus itu kebenaran saya, karena ketaatan dia saya adalah orang benar, karena darah yang sempurna saya sudah dikuduskan, saya sudah ditebus. Amin, saudara. Saya kerinduan hati saya, karena saya orang benar, karena darahnya. Kerinduan hati saya digenapin. Saudara ngomong ayatnya. Saudara, biar itu menjadi kesaksian, sehingga iblis gak bisa, akan susah bagi saudara. Makanya ada orang-orang yang terus-menerus bertekun dalam tubuh dan darah Yesus. Waktu ada bom meledak, saya pernah cerita, ya kan, waktu ada bom meledak 2 tahun berturut-turut,
di mana di Jakarta, Hotel Marriott sama Hotel Ritz-Carlton. Itu orang Kristen dua-duanya yang terus-menerus, ya kan? Ya nanti kita lihat berkaca sama melihat kemuliaan Tuhan, percaya karena darah Yesus. Waktu bom meledak, sekeliling mereka kena loh. Mereka nggak kena. Itu 2 tahun berbeda. Mereka nggak saling kenal. Tapi mereka percaya betul, sungguh-sungguh. Ya itu bisa nggak sadar loh, saudara. Sama aja kayak waktu saya mengalami berapa kali nggak sadar begini ternyata mau ada kecelakaan nggak jadi, mau ada kebakaran nggak jadi. Kenapa? Secara nggak sadar. Kenapa? Karena iblis tidak punya yang setara sama Kristus. Iblis itu sudah kalah loh. Waktu kita terus berdiri percaya sama darahnya, iblis nggak bisa. Iblis tuh nggak setara sama Tuhan. Dia udah di bawah kaki Yesus. Ya kan, amin saudara. Jadi ada sesuatu yang menutupin mereka, menutupi hati mereka, ya kan. Tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Kalau hati kita, ya kan, maksudnya hati itu kita, jiwa kita ya, dalamnya kita, hati kita ini harusnya kita tuh diterjemahkan sebagai bawah sadar kita. Hati nurani kita tuh ada di jiwa kita sendiri. Hati kita sih sudah oke, tapi dalamnya kita, batinnya kita, bagian dari kita yang belum diselamatkan. Ya kan? Kalau itu masih fokusnya kepada diri kita. Oh, Tuhan pasti begini karena saya begini-begini. Saya lebih baik, ini saya sungguh-sungguh karena saya. Jadi semuanya masih fokus sama diri kita. Kalau kita begitu, ada kebutaan. Tapi kalau kita mulai, enggak Tuhan, Engkau yang hidupkan saya. Engkau sumber hidup saya. Engkau kekuatan saya, Engkau jati diri, Engkau kebenaran saya. Kalau hati kita kepada Dia, kita bisa melihat. Dan kita bisa lebih lagi melihat, makin lama makin terang, saudara akan lebih damai. Itu yang saya alami loh. Makin lama, lebih banyak damainya dari enggaknya, saudara. Walaupun ada masalah, bisa tetap. Dan kita kalau baca firman tuh jadi, wah bagus ya, wah luar biasa. Kenapa? Karena bisa melihat. Ini bukan soal, kan bukan buta huruf kan, bukan soal intelek, ini soal kita siapa yang kita andalkan, diri kita, kesungguhan kita sendiri, perbuatan kita, buah kita, atau Yesus. Kita jangan geser, kita dihidupkan oleh Dia loh, nggak pernah oleh manusia. Jadi mata kita juga jangan ke orang, jangan mengidolakan siapapun, kita hormatin, apalagi orang itu Tuhan pakai untuk memberkati kita, untuk kita bertumbuh, kita menghormatin loh. Kita bilang menghormatin, siapa yang harusnya dihormatin kita hormatin. Jangan cuma mau terima nggak menghormatin loh. Orang tua kita juga kita hormatin, orang tua rohani juga hormatin, amin. Tapi haleluya, kita harus sadar sekarang kita bisa berubah, bertumbuh lebih lagi. Kita dikasih haleluya segala berkat. Ya kan, kita sudah dijadikan kaya dalam Kristus, rumah yang indah-indah, pasangan hidup kerinduan hati kita. Mau gimana? Seperti yang sebagian kecil mungkin saya udah alamin, yang buat saya itu dahsyat sekali, yang nggak mungkin lah. Kalau saya itu dari sumber daya saya itu udah nggak mungkin. Banyak kan kesaksian udah, waduh nggak terhitung saudara. Kenapa? Karena Yesus yang sudah pakai mahkota duri, Dia yang sudah jadi dosa, Dia sudah jadi kutuk, Dia sudah ditinggalkan Allah, Dia sudah disakitin, ditamparin, dipukulin, diludahin. Amin, saudara. Thank you Jesus. Nah di sini dikatakan selubung, gimana supaya kita nggak jadi agamawi. Kita pikir kita oke, seperti daun pohon ara yang banyak daunnya, ikut kegiatan ini, kegiatan itu, tapi kita nggak ada damai, ya kan? Kita masih melihat diri kita masih belum, saya masih belum. Sepertinya, ya kan? Ada sesuatu yang nggak kelihatan, tapi puji Tuhan, haleluya. Firman Tuhan, kabar baik, Tuhan adalah roh. Kalau kita berbalik, kita berhenti mengandalkan apa yang dari luar, kita berbalik sama firman-Nya, sama tubuh dan darahnya, ya kan? Di situ dikatakan Tuhan adalah roh, selubung itu akan diambil. Kita mulai bisa ngelihat, ya kan? Selubung itu akan diambil, sebab Tuhan adalah roh, dan di mana adalah roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Roh Allah adalah roh kebenaran. Dan sekarang yang berlaku adalah kebenaran perjanjian baru, bukan perjanjian lama.
Makanya kalau kita sudah salah, kalau kita memelas-melas, Tuhan, aduh kenapa sih saya begini lagi Tuhan. Nah itu kalau terus berlanjut, saya merasa masih bersalah, saya merasa masih belum. Nah itu Roh Kudus nggak bisa ngurapin. Itu kita lagi bertindak sepertinya kita makan domba, ada yang sisa kita nggak bakar, seperti Yesus belum tanggung sepenuhnya. Itu kita mau menghampiri dia dengan perasaan. Roh Kudus nggak bisa ngurapin kalau kita mau urusan sama Tuhan dengan perasaan. Perasaan kita nikmatin aja, tapi itu iman itu bukan perasaan, iman itu ada di hati. Makanya saya heran waktu saya terus ngakuin, karena saya ikutin ayat Tuhan bilang ini ayatnya, ya Tuhan terima kasih, itu kau bawa saya ke tanah di mana ada pohon aranya. Itu jadi walaupun saya nggak merasa suka, saya ngomong aja. Karena saya nggak ngomong yang berlawanan, tetap jadi loh. Amin. Jadi kalau saudara di dalam hadirat Tuhan, puji Tuhan saudara bisa merasa. Tapi itu jangan jadi patokan. Nikmatin aja, itu bukan patokan. Dia sudah ngampunin kita, dia sudah layakkan kita. Amin, saudara, nikmatin aja, tapi itu jangan jadi fondasi. Karena itu adalah sesuatu yang kita rasakan dari luar. Amin. Dan kita semua, ingat ada kemerdekaan. Waktu setiap kali ngelihat firman, jangan diam aja, saudara ngomong. Kayak tadi saya bilang, Tuhan terima kasih. Segala pelanggaran saya sudah diampunin, seluruh penyakit saya sudah disembuhkan. Engkau sudah memahkotai saya dengan kasih setia dan rahmat. Saya nggak perlu stres. Kuknya Engkau mudah, bebanmu ringan. Terima kasih, yang terbaik jadi warisan. Kerinduan hati saya digenapin. Nah itu saudara lagi ngapain? Saudara sedang berbalik sama dia, nanti itu akan kelihatan. Saudara bisa melihat diri saudara seperti itu. Waktu kita benar-benar kita percaya karena Yesus. Saya sudah dimahkotai karena Yesus. Ya kan? Saya sudah dilepaskan dari kutukan. Kami sudah dari lubang kubur karena Yesus. Ya, makanya ada kemerdekaan. Allah kasih Roh Kudus untuk mengurapi kita, nolong kita, sehingga kita kita bisa menerapkan, dan dia akan nolong kita. Aduh saya khawatir anak saya, sekarang anak saya masih kecil, aduh saya lagi hamil lagi, aduh nanti gimana ya, kita belum ada rumah. Nah ini kan, terapkan saudara. Nah ini caranya kan, di sini katakan, dan kita semua mencerminkan kemuliaan Allah dengan muka tidak terselubung. Sekarang selubung itu sudah diambil, kita sudah dalam Kristus. Ya kan, dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Maksudnya apa Ibu Monica? Kita perlu ngaca, kita perlu sadar kita tuh siapa, bukan cari kesalahan kita. Tunggu dulu, situasi saya begini, tapi firman, kaca ini ngomong apa? Kaca ajaib. Tunggu dulu, firman Tuhan bilang, saya sudah ditebus, Yesus sudah jadi miskin supaya saya jadi kaya. Saya nggak perlu nih ikut-ikut sesuatu yang nggak benar. Ya kan, saya nggak perlu pakai kekuatan saya. Saya ngakuin aja, Yesus engkau gembalaku, aku nggak kekurangan suatu pun. Ya kan, terus kita ngomong lagi firman yang lain, kita ngelihat diri kita, saya ini orang benar. Ya kan, kenapa? Karena firman-Nya mengatakan, ya kan, bahwa Yesus yang tidak mengenal dosa dijadikan dosa agar saya dijadikan kebenaran Allah di dalam Kristus. Dan sebagai orang benar, saya berhak, saya sudah diberkati dengan segala berkat. Saya adalah keturunan Abraham. Lagi ngapain sudah? Kita lagi berkaca. Kita lagi lihat diri kita sebenarnya, dan waktu kita mengaktifkan lewat mulut kita, terus menerus kita lihat, itu akan muncul. Itu akan lebih lagi, nanti akan ada tuntunan. Tiba-tiba misalnya kita mau ngapain kayak, ya kan, Tuhan buka jalan, kadang-kadang dari dalam ada tuntunan mau melakukan apa, ya kan, haleluya, sesuai dengan levelnya saudara. Tuhan tahu bagaimana saudara. Amin saudara, Tuhan tahu loh, dia tidak akan membiarkan saudara. Amin saudara, apapun juga levelnya saudara. Jadi nggak usah banding-bandingin, aduh saya nggak itu seperti si Anu kan dia begini, saya belum. Nah itu banding-bandingin nggak perlu. Pokoknya saudara percaya aja, saudara berkaca aja, saya ini udah orang benar karena Yesus. Sekarang apa yang menjadi kerinduan hati saudara? Bagi Allah nggak ada yang bisa lihat firman-Nya kan, janjinya banyak. Nomor 1, ya kan, ini saya harus bikin seri ya, nanti saya akan kasih lagi yang seri yang kedua saudara, karena ini udah 1 jam.
saudara sabar, ya kan? Kalau saudara dengar lagi, itu nanti akan ada pertumbuhan, saudara akan lebih lagi meningkat. Saudara harus bertekun. Jadi ingat, kerinduan hatimu sudah ada. Jangan izinkan iblis, ya kan, menipu saudara untuk saudara mau coba-coba metik buah ara dari semak. Saudara sudah ditebus, ya kan? Saudara berhak mengalami yang terbaik karena saudara sudah pakaikan Yesus. Saudara tanya, apakah Yesus berhak yang terbaik? Amin, saudara. Sekarang saudara juga berhak yang terbaik. Kalau saudara lebih lagi mengalami keintiman, ya kan, saudara lebih lagi doakan itu untuk saudara, masukkan nama saudara atau nama orang yang ingin saudara doakan. Bapa, kuatkan hati saya oleh roh-Mu, agar Kristus pengurapan itu dalam saya, agar saya berakar dan berasal dalam kasih, agar saya bersama-sama dengan yang lain, gabung dengan yang lain. Jangan cuma saya sama Tuhan aja, nggak bisa. Kita ini tubuh Kristus, supaya mengalami betapa panjang, tinggi, lebar, dan dalamnya kasih-Mu, ya kan? Dan mengalami, memahami dan mengalami, sehingga dia melakukan jauh lebih berlimpah, ya kan? Saudara minta sesuatu, dia berikan lebih dari itu, saudara. Amin, saudara. Dengan saudara bertekun, sekarang, oh itu manusia lama saya, yang baru ini, saya orang benar, ya kan? Tuhan janjinya mengatakan begini, secara manusia mungkin mustahil, tapi firman-Nya bilang, ya kan, saya sudah ditebus dari segala penyakit. Amin, kayak orang itu, ya kan, waktu dia percaya, saya juga mengalami, ya kan, kesembuhan, perlindungan, penyediaan, saudara. Dan itu semua dimulai dengan apa? Dengan percaya dulu, terus bilang dulu, ngomong dulu, ngakuin dulu. Karena waktu kita percaya, kita mengakuin, kita lihat diri kita dengan penyediaan dia, itu jadi patokan, saudara mulai bisa melihat, ya kan? Dari situ saudara terus pelihara, ya kan? Dengan pelihara saudara bertekun, saudara bersekutu pribadi sama dia, saudara mengucap syukur, Bapak terima kasih, ya kan, segala kebutuhan saya dia dipenuhi menurut kekayaan kemuliaan-Mu dalam Kristus. Terima kasih Bapak, karena Yesus saya diperhitungkan sebagai benar, ya kan? Haleluya, bukan berdasarkan jeripayah saya sendiri. Itu Roma 4 ayat 6. Karena saya orang benar, saya kerinduan hati saya digenapin. Terima kasih, saya kepingin dapat kerjaan yang baik, ya kan? Dan saudara mulai terus bertekun. Amin, saudara. Apapun juga saya tidak tahu, tapi pasti saudara ada kerinduan. Amin, saudara. Haleluya. Saya berdoa ya Bapak, di dalam nama-Nya saya berdoa untuk siapapun yang mendengar ini Bapak, untuk kami lebih lagi mau bertekun di dalam firman-Mu, supaya kami tidak duduk dengan para pencemooh, orang-orang yang tidak mengandalkan penebusan-Mu, tapi kami mau duduk dengan mereka yang sedang bertumbuh bersama, yang sudah Kau tuntun untuk kami tidak dengar nasihat orang fasik, cara-cara duniawi, supaya kami sadar Bapak, kami sudah ditebus dari semak dan duri. Kami nggak usah pakai kekuatan kami, sesuatu yang mustahil, karena bagi-Mu itu tidak mustahil, dan Engkau sudah menerobos semuanya. Kami bersyukur kami sudah ada di Taman Eden yang kedua dan terakhir. Semuanya sudah disiapkan. Haleluya, semua sudah komplit. Kami hanya perlu dibukakan, dan firman-Mu, haleluya, Roh-Mu di dalam kami akan menerangi kami, sehingga kami bisa melihat penyediaan-Mu. Kami bisa melihat diri kami yang baru, yang begitu luar biasa, sehingga kami tidak lagi melihat diri kami seperti belum, tapi kami sudah dikuduskan, kami sudah dijadikan orang benar, kami sudah diberkati dengan segala berkat, kami sudah dilepaskan dari kuasa kegelapan, kami sudah berada dalam Kristus, supaya ini menjadi pewahyuan dalam diri kami, dan dari situ kami bisa lebih lagi menerapkan firman-Mu, dan kami percaya, haleluya, kebaikan demi kebaikan lebih lagi dinyatakan dalam hidup kami terus menerus sampai Yesus datang. Kami lebih lagi berbuah, mengalami kemuliaan-Mu, dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lain, dalam nama Yesus. Amin. Amin, saudara. Amin, saudara. Haleluya. Thank you Lord Jesus. Jadi ingat, di perjanjian baru ini, saudara jangan fokus pada diri saudara atau orang lain. Saudara fokus sama Yesus, dan saudara belajar menerima. Firman yang ngomong apa, masih merasa ini belum, ini tenang saja. Saudara mulai menerima dengan saudara mengakuin dan merenungkan. Amin, saudara. Terutama jati diri saudara,
ya, karena dari situ ya kan saudara akan ada keteguhan, ada damai, dan saudara mulai ya kan ambil, terapkan apa situasi saudara terapkan, saudara akan lebih lagi mengalami. Tuhan memberkati. Nanti saya akan jelaskan di episode berikut. Sampai ketemu. God bless.